Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Huda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mobilitas, kontak, dan akomodasi dalam ilmu sosiolinguistik. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai mobilitas. Di sini banyak sekali para ahli sosiolog atau para sosiologi yang memiliki definisi sendiri mengenai mobilitas. Dari sisi etimologis atau secara bahasanya, mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilisasi, yang artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan secara umum, mobilitas sosial itu memiliki arti perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu struktur sosial. Di sini mobilitas dibagi menjadi dua, yakni mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Yang pertama yaitu mobilitas sosial horizontal ditandai dengan perpindahan antar status dalam strata atau kedudukan sosial yang sama. Mobilitas ini tidak ada perubahan kedudukan dalam derajat kedudukan seseorang. Sedangkan untuk mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan status seseorang atau sekelompok orang ke lapisan seseorang yang berbeda. Jadi dalam hal ini mempengaruhi derajatnya dan orang atau sekelompok orang yang mengalami mobilitas vertikal. Yang selanjutnya yaitu kontak bahasa. Thomason berpendapat bahwa kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Jadi, kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. Namun terjadinya komunikasi antar penutur dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Sebagai contoh, ketika dua kelompok wisatawan yang sedang melakukan transaksi jual beli di Malioboro, Jogja. Di sini antara penjual sebagai penutur bahasa Jawa dan pembeli yang berbahasa asing sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menurut Hair dan Agustina, peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi setelah akibat adanya kontak bahasa itu yaitu bilingualisme, diglosia, ahli kode, campur kode, interferensi, integrasi, dan pergeseran bahasa. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, seseorang harus menguasai dua bahasa, yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama B1 dan bahasa kedua B2. Orang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut bilingual atau dwibahasawan, sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas atau kedwibahasaan. Selain munculnya bilingualisme, ada juga multilingualisme atau keaneka-bahasaan, yaitu penggunaan lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Yang selanjutnya kita akan membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Di sini menurut Thomason ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa, yaitu yang pertama adanya pertemuan dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tidak berpenghuni, kemudian mereka itu bertemu di sana. Dalam kasus ini kedua kelompok bukan merupakan kelompok pribumi, sehingga satu sama lain tidak menjajah atau meraba wilayahnya masing-masing. Yang kedua, adanya perpindahan satu kelompok ke dalam wilayah kelompok lain. Di sini adanya perpindahan ini dapat terjadi melalui peperangan, perdagangan, penyebaran misi, agama, atau perkawinan
campuran. Di Indonesia pun terdapat kontak bahasa melalui perpindahan. Salah satunya adalah ketika orang yang berasal dari Jawa mengikuti program transmigrasi ke beberapa wilayah di Republik Indonesia lainnya. Tentu saja orang-orang yang berasal dari Jawa melakukan kontak bahasa dengan penduduk yang ada di daerah itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai akomodasi. Di dalam ilmu sosiolinguistik, istilah akomodasi itu digunakan dalam dua cara yang berbeda. Di satu sisi mengacu pada akomodasi interpersonal, yaitu konvergensi dari dua atau lebih cara berbicara yang berinteraksi dalam sebuah episode interaksi. Dalam karya Howard Giles sudah dijelaskan bahwa model untuk analisis konvergensi interpersonal bersumber dalam psikologi sosial. Yang cara kedua yaitu di mana istilah tersebut digunakan untuk mengacu pada apa yang kadang-kadang disebut akomodasi dialek jangka panjang. Konvergensi yang mungkin terjadi pada penutur atau kelompok yang mengubah tempat tinggal mereka kurang lebih secara permanen dalam wilayah bahasa yang sama. Secara intuitif ini tampaknya dibenarkan karena konvergensi antara sistem bahasa yang jauh secara struktural dapat menyebabkan peralihan kode, terus percampuran kode, peminjaman leksikal, kehilangan bahasa, dan lain-lain. Sedangkan kontak dialek agak dikaitkan dengan perubahan yang lebih terhadap, seringkali kuantitatif dalam realisasi variabel tertentu di morfologi dan fonologi. Namun jika dilihat lebih dekat, perbedaannya itu sulit untuk ditentukan, terutama jika menyangkut bahasa yang secara struktural terkait erat dan dialek yang sangat berbeda secara struktural. Peminjaman dan pencampuran kode dapat terjadi di antara dialek seperti di antara bahasa, meskipun keteraturan struktural yang membatasi mereka agak berbeda. Selain itu, kontak bahasa dapat menyebabkan proses konvergensi struktural bertahap, misalnya dalam sintaksis. Bergantung pada situasinya, proses akomodasi yang berbeda dapat terjadi. Penting untuk membedakan antara perolehan varietas baru atau beberapa fiturnya dan hilangnya varietas yang dibawa beberapa fiturnya akomodasi negatif karena dua proses mengikuti keteraturan yang berbeda. Di sini ada faktor eksternal yang mempengaruhi akomodasi migrasi internal, yaitu tempat penguji yang cocok untuk relevansi ikatan jaringan sosial yang lemah dan kuat untuk akomodasi linguistik karena pada dasarnya terkait dengan pembentukan jaringan sosial. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada jaringan lokal yang kuat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa studi tentang akomodasi dialek jangka panjang seringkali menggunakan teori jaringan untuk menjelaskan jumlah akomodasi yang ditemukan pada informan. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi jumlah akomodasi adalah usia. Anak-anak dan remaja adalah pembelajar dialek yang lebih baik daripada orang dewasa. Namun pernyataan ini perlu disempurnakan karena jenis variabel yang berbeda tunduk pada pengaruh usia ini pada derajat yang berbeda. Paine menjelaskan bahwa dalam sebuah studi tentang migrasi internal menemukan bukti bahwa anak-anak imigran ke Philadelphia yang berusia lebih dari 7 tahun tidak dapat sepenuhnya memperoleh variabel fonologis leksikalisasi.
Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.